Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi dan ibu banggakan, alhamdulillah pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, ibu akan membahas matematika tentang operasi hitung campuran bilangan cacah. Sebelum masuk ke pembelajaran ini, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pembelajaran kali ini tujuan kita mempelajari operasi hitung campuran bilangan cacah ini adalah setelah kalian nanti mempelajari ini, ibu harap kalian dapat menghitung operasi hitung campuran bilangan cacah dengan benar. Nah, di dalam operasi hitung bilangan cacah ini yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kemudian penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Yang ketiga, perkalian, pembagian. Kemudian menyelesaikan masalah perkalian dengan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, jadi kalian semua nanti harus tahu kunci-kunci atau peraturan yang harus kalian perhatikan. Pada peraturan ini, yang pertama kalian perhatikan tanda kurung. Ya, tanda kurung, kemudian bagi kali, kurang dan tambah. Maksudnya di sini yang ada tanda kurungnya kalian dahulukan. Setelah itu baru pembagian dan perkalian. Langkah kedua. Yang ketiga yaitu kurang dan tambah. Kalau kita singkat jadi tarung bakal ku tambah. Tarung itu tanda kurung, bagi kali, kurang, tambah. Ya. Baik, untuk memperjelas kita coba di sini. Langkah pertama itu tanda operasi hitung 2 atau lebih yang berada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan adalah setelah jadi penjumlahan dan pengurangan itu sederajat, sama. Ya, maka pengerjaannya boleh dari depan ke belakang atau boleh dari kiri ke kanan karena sama. Ya. Kemudian yang langkah ketiga, apabila ada perkalian dan pembagian karena itu setara, maka pembagiannya itu boleh dikerjakan dari belakang ataupun dari kiri ke kanan. Dan yang terakhir, perkalian atau pembagian karena dia sederajat lebih tinggi daripada penjumlahan, maka ya pengurangan itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau ada perkalian dan pembagian, kemudian di situ ada penjumlahan, yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu perkalian dan pembagian. Ya, baik kita lihat contohnya. Nih, contoh aturan pertama tadi. Apa tadi aturan pertama? Yaitu 2 operasi hitung atau lebih yang berada di dalam kurung. Ya, harus dikerjakan terlebih dahulu. Contoh 1, hasil 200 dikurang dalam kurung 35 ditambah 30 sama dengan titik. Nah, di sini 200 dikurang
dalam kurung tadi 35 tambah 30. Dalam kurung ini kita kerjakan. 35 ditambah 30 yaitu 65. Sehingga 200 dikurang 65 sama dengan 135. Contoh kedua. Contoh kedua di sini hasilnya akan sama. 200 dikurang 35 yang di dalam kurungnya. Ini adalah yang dikurang, baru ditambah 35. Maka yang akan kita kerjakan yang di dalam kurung. 200 dikurang 35, 165. Ditambah 30. Hasilnya 195. Ya, antara contoh 1 dan 2 ini yang dikurung yang pertama belakang, yang kedua ke depan. Sehingga hasilnya berbeda. Jadi kita selalu menggunakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Baik, selanjutnya contoh ketiga. Di sini berapakah hasil dari dalam kurung 8 ditambah 7 dikali 20? Nah, dalam kurungnya di sini 8 tambah 7. Kita tambah dulu sama dengan 15. Setelah itu dikalikan 20 sama dengan 300. Yang berikutnya, contoh keempat. 8 ditambah 7 dikali dalam kurung 20 dikurang 10 sama dengan dikurung 8 ditambah 7 sama dengan 15. Taruh di sini. Kemudian 20 dikurang 10 sama dengan 10. Ya, lanjut 15 kali 10 sama dengan 150. Ya, mudah bukan? Baik, aturan kedua. Dalam aturan kedua, operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan adalah setara atau sederajat. Maka pengerjaannya dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Atau dengan cara mengelompokkan terlebih dahulu penjumlahan dan penjumlahan, pengurangan dan pengurangan. Baik. Ini contohnya. Ya. Hasil dari 21 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 7. Nah, 21 dikurang 8 sama dengan 13 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 18 dikurang 7 sama dengan 11. Atau dikelompokkan penjumlahan dengan penjumlahan. 21 ditambah 5 dikurungin di sini. Kemudian pengurangan dikurang 8 dikurang 7. 21 ditambah 5, 26. Dikurang 8, 18. Dikurang 7, 11. Sama kan hasilnya? Baik. Yang berikutnya, nah, untuk mempermudah, ya, cara untuk mempermudah supaya kita tidak menghitung. Jadi dengan angan-angan, contohnya dari sifat, ya, diubah dulu. 2.345 ditambah 4.673 dikurang 632 sama dengan titik-titik. Yang pertama yaitu kita ubah menjadi sifat asosiatif atau pengelompokan. 2.345 ditambah 4.675. Setelah ditambah baru dikurang 632. Kita lihat di situ, kita jumlahkan dulu. Pertama 5 yang dari belakang ya. 5 ditambah 3, 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian angka 2 dari belakang. 4 ditambah 7, 11 dikurang 3. 11 kurang 3, 8. Berikutnya angka 3 dari belakang. 3 ditambah 6, 9 dikurang 6. 3. Setelah itu yang paling depan. 2 ditambah 6. Dikurang gak ada.
Jadi tinggal 2 tambah 6 saja berapa? 2 tambah 4, 6. Kemudian kita jadikan 1. Dari bawah 6, 3, 8, 6. Sehingga hasilnya yaitu 6.386. Berikutnya. Ya. Nah, contoh lainnya, kalau kita ini tidak perlu pakai ngitung, ya. Nah, kita perhatikan yang ini contoh. Nah, ini contohnya 2.345 ditambah 4.673 dikurang 632. Hasilnya berapa? Dari belakang dulu. 5 tambah 3, lihat yang warna kuning, ya, kuning keorangan. Kemudian sama dengan 8 dikurang 2, 6, ya kan? Kemudian warna merah, 4 ditambah 7, 11 dikurang 3, 8. Nah, jadi hasilnya sama seperti tadi ya. Kemudian yang hijau 3 ditambah 6, 9 dikurang 6, 3. Yang terakhir yaitu 2 ditambah 4 dikurang, nggak ada di sini. Jadi cuma 2 ditambah 4. Jadi hasilnya 6. Hasilnya 6.386. Baik ya. Contoh lainnya juga sama. Jadi seperti itu. Kita coba dari belakang dulu ya. 6, 1 ditambah 6 dikurang 3. Begitu ya. Lanjutnya 4 ditambah 3 dikurang 7. Kemudian 3 ditambah 6, 9 dikurang 6 sama dengan 3. 7 ditambah nggak ada, berarti tinggal 7 dikurang 4, 3. Hasilnya 3.304 ya. Baik. Itu adalah contoh yang lainnya. Aturan ketiga. Perhatikan, dalam aturan ketiga di sini perkalian dan pembagian dikerjakan dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang atau disusun menjadi bentuk pecahan, yaitu perkalian diletakkan sebagai pembilang dan pembagi sebagai penyebutnya. Ini contohnya. Hasil 84 dikali 8 dibagi 4. Jawabnya boleh seperti ini. Jadi dari depan dulu kan, 84 dikali 8, 672 baru dibagi 4 sama dengan 168. Atau kita jadikan pecahan, yaitu 84 dikali 8 dibagi 4 itu 84 dikali 8 per. Bagi itu sama saja dengan per 4. Setelah itu kita sederhanakan. 8 dibagi 4 itu 2. 4-nya dicoret jadi 1. Kemudian 84 dikali 2, 168. Lebih mudah kan? Nah, untuk berikutnya. Nah, contoh kedua kita lihat. Hasil dari 420 dikali 81 dibagi 14. Jawabnya kita lihat. Nah, mungkin ini agak sulit karena 420 dikali 81 kalian harus menghitung. Ada 34.020. Kemudian baru dibagi 14, dihitung kembali pakai bersusun. Hasilnya 2.430. Tapi kalau kita memakai pembagian atau pecahan itu gampang. 420 dikali 81 dibagi 14. Kita rubah dulu seperti ini. Bagi menjadi per. 420 kali 81 per 14. Setelah itu baru 420 kita coret dengan 14 sama-sama dibagi 14. 420 dibagi 14 30, 14 dibagi 14 1. Sehingga menjadi 30 dibagi 81 sama dengan 2.430. Lebih mudah bukan? Baik ya. Nah, kalau kalian sudah tahu caranya ini adalah lebih mudah, kalian bisa kerjakan dengan menggunakan
pembagian. Jadi dijadikan perkaliannya jadi pembilang, pembagiannya jadi penyebut. Itu lebih mudah. Nih contoh lainnya kita perhatikan. 28 kali 640 dibagi 32 dibagi 7. Jadi perkaliannya dulu dibuat perkalian pembilang. 28 dikali 640 dibagi ada per 32 dikali 7. Kenapa dibagi kali? Karena ada di bawah. Jadi kebalikan bagi adalah kali. Ya. Nah, setelah itu baru kita sederhanakan. 28 dibagi 7. 28 bagi 7 4, 7 bagi 7 1. Coret lagi 640 dibagi 32. 640 bagi 20. Bagi 32 20, 32 dibagi 32 1. Sehingga menjadi 4 kali 20 per 1 kali 1 sama dengan 80 ya. Lanjut aturan keempat, perkalian atau pembagian sederajat lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka perkalian dan pembagian harus didahulukan pengerjaannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Contoh, hasil dari 1250 ditambah 200 ditambah 4 dikurang 500. Sama dengan, itu kalau kalian punya buku ISPS itu banyak sekali soal-soal di situ. Ibu ambil dari halaman 40 ya. Nah, 1250 ditambah 200 ditambah 4 dikurang dibagi 4 dikurang 500. Di sini 1250 diturunkan. Setelah itu 200 dibagi 4 itu 50 kita taruh sini. Dikurang 500 baru 1250 ditambah 50 1300 dikurang 50 sama dengan 800. Itu mudah bukan? Baik, contoh lainnya kita lihat. 6500 ditambah 300 dikali 15 dikali dalam kurung 120 dibagi 40. Maka pengerjaannya kita lihat 6500 ditambah 300 dikali 15 dikali 3. Dari mana 3? 120 dibagi 20 sama dengan 3. Kemudian lanjut 6500 ditambah 4500. Dari mana 4500? 300 dikali 15 baru dikalikan 3. Setelah itu baru perkaliannya dulu. 4500 kali 3 itu 13500. 13500 ditambah 6500 ditambah 13500 sama dengan 20.000. Untuk yang berikutnya, soal ketiga, 12.800 dikurang 5.560 dikali 84 dibagi 28 ditambah 865 sama dengan di sini 12.800 dikurang 560 dikali 84 dibagi kita jadikan per 28 ditambah 865. Baru 12.800 dikurang 560 kita bagi 28 ya. Sama dengan 20. 28 dibagi ini 281 sehingga 20 dikali 84 sama dengan 1680 ditambah 865. Dikurang terlebih dahulu yaitu 12.800 dikurang 1.680 sama dengan 11.120 ditambah 865 sama dengan 11.985 ya. Baik. Nah, dari pembelajaran tadi kalian bisa berlatih mencoba ya di buku yang sudah kalian punya semua. Jadi di situ banyak sekali soal-soal, kalian boleh pelajari, boleh isi di buku tulis masing-masing ya. Dicoba nanti betul atau salah. Nah, itu kalian bisa mencoba. Kalau masih lupa caranya,
buka lagi video ini. Baik anak-anakku semuanya, semoga ya kalian bisa mencerna, bisa mencoba berlatih dan tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.